I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. Sekilas komponen oke, ya walaupun sekilas komponen oke belum tentu komponen itu berfungsi dengan normal tuh juga belum tentu. Cuman kan kalau kita lihat komponen tuh ya paling nggak kita tahu lah bagian itu, jalur itu yang bermasalah. Nah ini drop 5 voltnya nih, ini drop memang dari adaptor atau ada beban berlebih. Udah kelar, ternyata udah selesai, tinggal kita nanti ya saya kasih tahu ya bagian mana yang short. Sebenarnya yang berharga itu prosesnya, kita cari short seperti apa. Saya kira ini masih boot, dan udah selesai, udah kelar masalah boot. Kita tinggal tes ke monitor bisa masuk menu apa enggak. Oke ya, lagi ya, ini dapat bahan kasus lagi, dapat kiriman dari Mas Danis yang ada di Jakarta. Oke ya, nggak lama-lama ya, langsung kita buka aja seperti biasa. Oh ya sebentar, kronologi salah adaptor. Pertama ndak ada sinyal, kemudian jadi boot, cuman stuk logo boot. Oke ya, ya inilah bahayanya kalau kita salah adaptor. Kalau kita salah kasih adaptor yang mungkin bawaannya harus pakai 5 volt, kita kasih mungkin 12 volt, ya itu masih nyala aja, masih untung. Biasanya langsung mati total. Oke ya, oke, udah kasih keterangan merek nih, STB T2 VSAT U1 New versi 22 adaptor. Wah komplit nih ya. Tadi ya saya singgung ya, kronologi salah adaptor. Yang pertama mungkin nggak ada sinyal, kedua langsung dia boot. Ya itulah resikonya kalau kita ndak pakai adaptor yang sesuai ataupun overload tegangan, ya resikonya masih untung nih, masih nyala, harusnya mati total nih kan. Adaptor juga ada nama dan tempat tinggal. Remote juga ada. Wah, komplit nih ya, bagus lah mas. Kalau tahu ketuker ya mas ya, bener sih mas. Kalau dikasih seperti ini kan kadang kerjaan banyak, apa tahu ketukar, bener sih mas. Saya suka seperti inilah, kasih tanda seperti ini ya kan. Komplit lah, bungkus, STB, adaptor, remote, semua atas nama Mas Dwi Danis. Oke, VSAT U1 New. Oke ya, harusnya boot apa enggak ya, kita langsung coba aja. Adaptor 5 volt, adaptor apa nih? Oke, 5 volt, ada bawaan. Oke lah, masih cycle nih. Nah kalau masih cycle seperti ini, kerjanya tuh enggak kepikiran kemana-mana nih, enggak takut ada komponen-komponen mungkin ini jadi korban fitnah. Oke, langsung boot ya. Ini sepertinya enggak mau, bener nih mas, boot, enggak mau masuk menu, kita nggak timbul garis ataupun angka. Keluar nggak dia, tampilan keluar nggak ya, coba di pasang RCA. Ini cuman blank hitam. Oke, kalau dari kronologi salah adaptor udah jelas nih hardware nih. Kalau kemungkinan software pun bisa, semua bisa lah kemungkinan, tapi kan persentasenya kan kecil lah. Kalau software persentasenya kecil. Oke, langsung bongkar. Oke, perhatikan komponen seperti biasa. Sepertinya dia pakai Sun Plus kalau nggak salah nih. Sekilas komponen oke, ya walaupun sekilas komponen oke belum tentu komponen itu berfungsi dengan normal tuh juga belum tentu. Cuman kan kalau kita lihat komponen tuh ya paling nggak kita tahu lah bagian itu, jalur itu yang bermasalah. Ini komponen oke. Saya pastikan adaptor keluar tegangan 5 volt. Keluar 5 volt, sebenarnya adaptor oke. Ya, langsung kita tes setiap. Ini sepertinya mesinnya paling beda nih yang pernah saya pegang nih, lebih kecil. Ya wajar lah kalau kecil kan adaptor di luar kan, tapi lebih ringkes lagi nih. Oke, pertama kita tegangan kerja.
tegangan kerja, ya itulah udah sering sekali kita bahas, tegangan 1,2, 3,3 dan 1,8. Nah ini 2,6. Nah ini kurang tegangannya, ini kan 2,6 harusnya 3,3, yang satunya 1,1. Oke lah, ini yang 3,3 nggak keluar. Oke ya, ini kita pastikan dulu nanti yang tegangan 3,3 nya. Nah ini cuma 2,6 harusnya 3,3, yang 1,8, 1,5, bentar, 1,5. Nah sepertinya yang 1,5 ini dari sinilah, dari 3,3 ini dapat pas 3,3, kemudian yang 1,8 mungkin ngikut nih, dapat nih 1,8, harusnya ini kurang 1,5. Nah walaupun di belakang koma itu kan penting lah, yang penting kan mepet ke itulah 1,7, 1,8. Oke, tapi kalau ini kan jauh nih, yang 3,3 cuma dapat 2,6. Oke, fix tegangan enggak, yang 3,3 enggak keluar. Ya pertama ya kita pastikan lah tegangan 0,3 keluar, nanti hasilnya gimana ya. Oke, ini kasus boot. Nah ini baru lagi ya, ini kasus boot. Jadi belum tentu overhead, belum tentu firmware ataupun EEPROM. Nih baru nih tegangannya enggak sesuai, dia juga bisa boot. Ya otomatis lah, kan komponen butuh ya asupan nutrisi tegangan yang sesuai baru dia bisa kerja normal kan ya. Kasus boot baru lagi nih, ada tegangan yang enggak sesuai ya. 3,3 kita pastikan hambatan jalannya dulu, nanti di sekitaran itu IC DC converter SOT 323 ya. Nah kalau ada ini IC ini seperti ini, satu sisi 3 kaki, satu sisi 2 kaki, namanya SOT 23. Samalah itu prinsipnya, DC converter dari 5 volt dia turun jadi 3,3. Oh ya lupa tadi ya, 5 voltnya sampai sini enggak sih ya. Oke ya, lupa ya, sorry. Yang 5 volt belum dites, apa dari 5 voltnya apa emang dari IC DC converternya. 5 volt kita pastikan harus ada. Nah ini drop 5 voltnya nih, ini drop memang dari adaptor atau ada beban berlebih. Oke ya, ini 5 voltnya drop ya. Ini ngukurnya dari sinilah, dari jalur masuknya soket itu di sini. Nah kemungkinan ini di jalur 5 volt. Gini, buat pastikan tak coba pakai adaptor yang lain dulu ya. Nanti kita kasih adaptor yang udah pasti normal 5 volt apa enggak. Kalau adaptor normal dia enggak keluar 5 volt, berarti ada short, ada beban yang membuat tegangannya dia enggak kuat sampai 5 volt ya. Otomatis lah seperti itulah kalau ada short ya. Kita coba kasih adaptor. Oke ya, ini buat sementara saya sudah langsung pakai adaptor 5 volt yang jelas sudah pasti normal. Nanti drop lagi enggak 5 voltnya, atau mungkin justru malah bisa mati nih. Kalau adaptor enggak prima tuh bisa loh dapat short kemudian dia ikut mati ya. Tes lagi tegangan 5 voltnya drop enggak. Kalau drop saya pastikan udah pasti konslet. Volt drop, nah pasti ini udah konslet nih, ada yang konslet 5 volt enggak sampai 5 volt dia drop ya, udah pasti ada yang konslet ya. Moga enggak di chipset ataupun di prosesornya, cuman komponen-komponen DC converter aja ya gitulah. Kalau kita salah itu salah adaptor ya resikonya bisa mati total, bahkan parah nggak bisa diperbaiki. Hati-hati aja, kalau memang butuhnya 5 volt ya jangan kasih tegangan di atasnya. Biasanya kan opsinya adaptor tuh sama colokannya seperti ini, tapi ada yang 12 volt dan ada yang 5 volt. Oke, pelan-pelan cari yang mana yang short, yang penting jangan prosesor. Kalau prosesor ya jelas sudah ampun lah, belum ada yang jual spare partnya.
Ya mungkin yang kurang jelas untuk ini ya bisa lihat video-video saya sebelum ini ya, yang lebih detail mungkin cara cek hambatan, tegangan dan lain-lain, ini yang kesekian kali ya. Jadi saya percepat aja biar cepat ketemu penyakitnya. Oke ya, cek hambatan dalam di jalur 5 volt. Nah, jalur 5 volt ternyata konslet. Kayak ini ada konslet di jalur 5 volt. Nah kan, jalur awal sudah short. Ya nanti shortnya kan di mana ya? Bisa di DC-DC converter ataupun di elko seperti ini bisa konslet ya, gara-gara overload voltage. Overload tegangan yang harusnya dikasih 5 dikasih 12 volt. Oke, bentar, coba saya teliti sekilas. Kita coba yang ganti yang mana dulu. Ini ada elko 2 ini elko yang langsung dari adaptor 5 volt ya. Ini coba ya, baru kita lepas dulu nih elko 2 ini. Kalau nanti shortnya masih, kita cari lagi lah di bagian mana. Kita lepas dulu elko 2 ini yang ada di jalur 5 volt. Ya nanti adalah seperti video saya yang dulu juga, buat cari short itu pakai baterai HP kan ada tuh, bisa dicek nanti. Yang di sini cek sini video yang ini itu lebih detail cara cari short, tapi ini saya coba nih ya insting aja lah. Saya coba, saya lepas dulu 2 elko ini yang langsung ke tegangan 5 voltnya itu kan, dia kemasukan tegangan 12 volt. Siapa tahu cuman di elko ini yang konslet ya. Elko kecil ini 10 volt, dia 10 volt maksimal tegangan, dia masuk 12 ya. Moga aja di situ nggak sampai komponen-komponen yang lain ya, termasuk kasus komplikasi nih. Yang awalnya kan dia masuk 12 masih dapat siaran, kemudian dia dapat siaran lanjut cuman logo boot. Nah ini yang dulu-dulu kan tuh saya singgung lagi ya, yang dulu-dulu kasus boot bisa dari overhead, kepanasan, bisa dari firmware, EEPROM korup lah. Ini udah saya lepas elko 2 ini ya. Ini mesinnya juga lain nih, seperti yang mesin-mesin itu noise apa itu overclock, kelihatan kan nih ya. Ini ya ada 2 elko ini, saya coba saya lepas dulu ini dan ini satu jalur 5 volt yang masuk kemasukan tegangan 12 volt. Saya yakin 12 adaptor tuh ada cuma 2, 5 dan 12 yang umum. Kita tes lagi hambatan dalamnya masih short enggak. Kalau masih short nanti saya pakai baterai lah, kita tusuk baterai, kita pegang setiap komponen ya, jangan dipegang lah nanti kayak dulu malah kebakar. Jadi perhatikan aja, nanti pegang tipis-tipis aja. Tadi di sini kan input tegangan 5 volt. Nah masih short, berarti bukan di elko ini, bukan nih, masih short. Oke ya, daripada meraba-raba yang mana-mana langsung kita kasih kita cari pakai baterai HP.